Saya sering dikomentari, enak ya jadi anaknya presiden. Buat saya jadi anak presiden biasa aja, ya. Soalnya waktu itu juga Gus Dur kan nggak pernah dorong-dorong saya untuk nyalon, jadi juga bagi saya nggak ada yang terlalu istimewa gitu kan. Nah, Pak Mahfud ini untung sering hadir haulnya Gus Dur, sehingga tidak bisa dicurigai sengaja mau kampanye menggunakan haul Gus Dur untuk kampanye. Beliau paling rajin karena memang kadernya Gus Dur sejak dulu. Pak Mahfud ini istimewa sekali karena beliau adalah eksperimen politiknya Gus Dur. Wahai manusia, jadilah kamu sebagai penegak keadilan dan menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, terhadap orang tuamu, maupun terhadap sanak kerabatmu. Ini prinsip yang betul-betul dipegang oleh Gus Dur, sehingga beliau tidak akan mau berkompromi dengan hal-hal yang sifatnya koruptif, hal-hal yang sifatnya melanggar hukum, apalagi melanggar konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa man tabi'ahu wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta Bu Nyai dan segenap pengurus Pondok Pesantren Tebu Ireng pada saat ini, Pak Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. Haji Emil Elistianto Dardak, para duriyah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, para Pak Lek saya, Bu Lek saya, semua saudara-saudara yang telah hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para pembicara pada malam hari ini, tapi mungkin belum terlihat, Al-Mukarram Kiai Haji Agus Ali Masyuri, yang malah terlihat Yai Marzuki Mustamar ya. Lalu juga Gus Profesor Dr. Nadir Shah Hussain yang dulunya adalah PCINU Australia, New Zealand. Para excellencies diplomats from the US, Australia and other countries who are here. Segenap masayeh, para yai, para bunyai, segenap pengasuh pondok pesantren yang telah hadir pada hari ini, segenap santri putra dan putri, serta segenap warga masyarakat yang telah hadir pada acara hari ini. Ada satu yang belum saya sebutkan, memang saya simpen terakhir, yaitu Menteri Koordinator Bidang Polhukam Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD yang juga telah hadir bersama kita beserta seluruh jajaran beliau. Pak Mahfud ini untung sering hadir haulnya Gus Dur, sehingga tidak bisa dicurigai sengaja mau kampanye menggunakan haul Gus Dur untuk kampanye. Beliau paling rajin karena memang kadernya Gus Dur sejak dulu. Pak Mahfud ini istimewa sekali karena beliau adalah eksperimen politiknya Gus Dur. Jadi Gus Dur tahu bahwa orang Madura itu yang paling ditakuti adalah aparat. Yang paling ditakuti salah satunya. Nah, jadi sama Gus Dur sengaja dibalik. Pak Mahfud diangkat jadi bosnya para aparat, menjadi Menteri Pertahanan pada waktu itu ketika Gus Dur jadi presiden. Nah, walaupun Pak Mahfud awalnya salah kira, dipikir Menteri Pertanahan. Waktu ditanya sama Gus Dur, Pak Mahfud sampai jadi menteri di kabinet saya ya? Oh iya Gus, menteri apa Gus? Menteri Pertahanan. Pertanahan Gus, kata Pak Mahfud. Wah, karena beliau guru besar ilmu hukum tata negara, dipikir ilmu pertanahan, ternyata pertahanan. Nah, ada dua alasannya, yaitu Pak Mahfud menjadi bosnya para aparat. Yang kedua, menjadi Menteri Pertahanan itu adalah jabatan yang sangat strategis dan sangat rawan untuk disadap. Tapi Prof. Mahfud tidak pernah takut disadap. Karena beliau kalau ngomong pakai bahasa Madura, yang nyadap juga bingung.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama kami menghaturkan salam dari segenap keluarga Kiai Haji Abdurrahman Wahid, wabil khusus ibu saya, Bu Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid yang ada di Jakarta. Dan tentunya kami sangat berterima kasih kepada Gus Kikin, Bu Nyai Leli, dan segenap pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng yang tetap istiqomah untuk menyelenggarakan acara Haul Gus Dur dan para masyayikh Pondok Pesantren Tebu Ireng ini dalam setiap tahunnya. Saya juga berterima kasih kepada segenap masyarakat yang juga terus istiqomah untuk hadir bersama-sama dengan kita semua untuk memperingati haulnya para masyayikh Tebu Ireng, termasuk haulnya Gus Dur. Dan saya meyakini bahwa acara haul ini diselenggarakan tidak lain dan tidak bukan, tentunya kita semua mengharapkan barokah dari berbagai macam untayan ayat-ayat Quran, bacaan Yasin, tahlil, dan berbagai macam doa yang telah dipanjatkan, dan juga bagi kita untuk bisa mendapatkan suri tauladan, bisa mendapatkan hikmah dari apa yang telah dilakukan oleh para masyayikh pada waktu masa hidupnya dulu. Terima kasih sekali Yai Mustain tadi atas pembacaan manakibnya, sangat luar biasa sekali ya. Dan membuka cakrawala kita akan sepak terjang dari para masyayikh NU yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi kalau diukur dari kacamata zaman sekarang, di mana beliau-beliau itu betul-betul berbakti untuk kepentingan masyarakat. Kalau Gus Dur sendiri bagi saya tentunya bukan cuma sekedar ayah biologis, tapi beliau juga adalah seorang panutan, seorang pemimpin bagi saya. Saya sering dikomentari, enak ya jadi anaknya presiden. Buat saya jadi anak presiden biasa aja ya. Soalnya waktu itu juga Gus Dur kan gak pernah dorong-dorong saya untuk nyalon, jadi juga bagi saya gak ada yang terlalu istimewa gitu kan. Nah, tetapi yang menjadi sangat istimewa adalah menjadi putrinya Gus Dur. Mau Gus Dur presiden, mau Gus Dur camat, mau Gus Dur orang biasa, guru madrasah, beliau bagi kami adalah sosok panutan yang banyak mengajarkan begitu banyak nilai-nilai kebajikan. Gus Dur dalam hidupnya memang sangat penuh dimensi, penuh multidimensional. Ada peran-peran besar yang dijalankan oleh beliau, karena itu kami sadar beliau bukan cuma milik keluarga. Ada peran keagamaan yang dijalankan oleh Gus Dur, daurun diniyun, daurun ijtimaiyun, bahkan juga daurun siyasiyun. Jadi peran-peran mulai dari peran keagamaan sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama, terpilih selama 3 kali, walaupun yang kali ketiga itu agak ngos-ngosan karena dihalang-halangi oleh Orde Baru. Tapi beliau menjalani peran sebagai seorang ulama yang tentunya ingin menuntun masyarakat kepada makarimal akhlak. Lalu juga ada peran sosial yang dijalankan oleh Gus Dur, salah satunya dengan ajaran-ajaran mengenai kesetaraan. Ya. Tadi Yai Mustain sempat menyinggung ketika jadi presiden, Gus Dur menaikkan gajinya semua pegawai negeri sipil, tentara, juga polisi sampai beratus-ratus%. Karena buat Gus Dur semua orang punya hak untuk sejahtera. Bukan cuma pejabat atau jenderalnya saja, yang paling penting justru prajuritnya yang harus sejahtera. Nah, itu adalah salah satu prinsip demokrasi yang dianut oleh Gus Dur. Kenapa Gus Dur menjadi pejuang demokrasi sampai rela waktu itu mendapatkan perlakuan intimidatif dari Orde Baru karena mengkritik pemerintah? Karena di sana ada prinsip-prinsip Islam.
ada prinsip tentang freedom, hurriyah, kebebasan. Ada prinsip tentang kesetaraan, egaliter, musawwah. Dan yang paling utama adalah prinsip tentang keadilan, adalah justice. Nah, karena mempertahankan prinsip-prinsip inilah Gus Dur kemudian mendapatkan banyak tekanan. Tapi ya itulah, karena barokah dari Hardatus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama, maka Gus Dur tetap dilindungi. Intimidasi yang terjadi tidak bisa mematahkan semangat beliau. Bahkan kadang-kadang berujung pada hal-hal yang lucu. Zaman Orde Baru Gus Dur pernah mau ceramah. Nah, waktu itu Intel sudah di briefing, tidak boleh mengundang, tidak boleh membiarkan orang undang Gus Dur. Jadi pernah Gus Dur mau diundang ke sebuah acara, lalu panitianya dipanggil sama Intel. Ditanya, kamu ngundang siapa ini? Panitianya agak gugup, bilang, kami ngundang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oh, ya sudah, yang nggak boleh itu ngundang Gus Dur ya. Gitu. Untung Intelnya nggak pinter-pinter banget waktu itu. Nah, jadi inilah hal-hal yang menjadikan Gus Dur bagi saya sosok yang istimewa sekali. Gus Dur memastikan bahwa hidupnya adalah untuk masyarakat. Gus Dur nggak pernah berpikiran transaksional. Gus Dur tidak pernah berpikiran pragmatis ketika berkuasa. Nah, inilah kemudian yang membuat banyak orang terganggu kepentingannya. Nah, jadi padahal buat Gus Dur ya inilah hakikat menjadi seorang pemimpin. Yang paling penting tujuan menjadi pemimpin itu adalah kesejahteraan masyarakat, seperti yang diceritakan oleh Yai Musta'in tadi. Karena memang berdasarkan kaidah fikih, tasyaruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kebijakan seorang pemimpin haruslah langsung berkaitan dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Nah, itu ciri-ciri ketika Gus Dur menjadi presiden. Ya, karena ada peran sia-siun, peran politik yang dijalankan Gus Dur semasa hidupnya dulu. Nah, ada banyak hal yang Gus Dur sangat banyak ayat yang sering dikutip oleh Gus Dur yang menjadi favorit beliau. Salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai manusia, jadilah kamu sebagai penegak keadilan dan menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, terhadap orang tuamu, maupun terhadap sanak kerabatmu. Ini prinsip yang betul-betul dipegang oleh Gus Dur, sehingga beliau tidak akan mau berkompromi dengan hal-hal yang sifatnya koruptif, hal-hal yang sifatnya melanggar hukum, apalagi melanggar konstitusi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam suasana kebatinan kita pada saat ini, di mana negara kita akan melewati proses berdemokrasi, penting sekali bagi kita untuk terus mengambil toladan dari para masyayikh, dari para ulama besar kita, salah satunya dari Gus Dur. Ada sebuah kutipan dari kitab Hikam yang beliau juga sangat suka. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Kuburkanlah dirimu dalam bumi kesunyian. Kenapa Gus Dur suka itu? Karena di sana Gus Dur menghayati hakikat menjadi seorang pemimpin, hakikat menjadi seorang ulama, hakikat menjadi seorang kiai, menjadi seorang pengabdi masyarakat, itu adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah mencari ridha Allah. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk meniti momen-momen ke depan ini, terutama kita akan melewati sebuah proses berdemokrasi Pilpres 2024. Semoga kita doakan
agar politik Indonesia adalah politik yang sehat. Politik yang betul-betul ingin menjunjung demokrasi. Politik yang berdasar pada nilai-nilai perjuangan, bukan sekedar menjadi alat kepentingan. Politik yang untuk membawa keberkahan, bukan berdasarkan pada keserakahan. Politik yang bukan berdasarkan pada ancaman, tetapi justru didasari pada perasaan kegembiraan. Ada seorang tokoh yang Gus Dur sangat-sangat menjadi favorit Gus Dur, yaitu Mahatma Gandhi. Beliau mengatakan, "The world is enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed." Bagi setiap manusia, dunia ini cukup untuk memenuhi setiap kebutuhannya, tapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahannya. Semoga melalui haul Gus Dur ini kita bisa mengambil teladan dari Gus Dur dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama, para masyayikh, para muassis Nahdlatul Ulama, untuk kita semua dalam kapasitas apapun mengabdi pada masyarakat, berjuang untuk kepentingan, membawa maslahat, berjuang berdasarkan hati nurani, bukan semata karena ambisi, apalagi naudzubillah min zalik, hanya karena sekedar iming-iming materi. Minkum, Allahumma fiqil aqamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.